Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bazalina Sabila dengan NIM 7012100021, Prodi Sistem Informasi kelas 4C, mata kuliah Manajemen Proyek, dosen pengampu Pak Robi Setiawan, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang Project Management Office atau PMO. Langsung saja ke materinya. Project Management Office atau PMO adalah sebuah unit organisasi yang bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan. PMO memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proyek-proyek di dalam organisasi dilaksanakan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan bisnis yang telah ditetapkan. Berikut adalah penjelasan lebih detail tentang PMO. Definisi dan peran PMO. PMO adalah sebuah entitas atau departemen dalam organisasi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan, memelihara, dan memperbaiki standar, proses, dan praktik manajemen proyek. Peran utama PMO adalah memberikan dukungan, arahan, dan pengawasan kepada tim proyek serta memastikan bahwa proyek-proyek tersebut terintegrasi secara baik dengan strategis bisnis dan tujuan organisasi. B. Fungsi PMO. Yang pertama, mengembangkan dan memelihara metodologi. PMO mengembangkan dan memelihara metodologi manajemen proyek yang konsisten untuk digunakan oleh tim proyek dalam organisasi. Metodologi ini mencakup proses, template, alat, dan teknik yang membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proyek. Yang kedua, ada manajemen portofolio proyek. PMO bertanggung jawab dalam mengelola portofolio proyek organisasi, yaitu memilih, memprioritaskan, dan mengatur alokasi sumber daya untuk proyek-proyek yang akan dilakukan. Hal ini membantu organisasi dalam menentukan proyek-proyek yang memiliki nilai terbaik dan konsisten dengan strategi bisnis. Ketiga, pengawasan dan koordinasi. PMO memberikan pengawasan dan koordinasi terhadap proyek-proyek yang sedang berjalan di dalam organisasi. Hal ini meliputi pemantauan kemajuan proyek, identifikasi dan penyelesaian masalah, pengelolaan risiko, dan pelaporan kepada manajemen eksekutif dan pemangku kepentingan. 4. Pelatihan dan pembinaan. PMO menyediakan pelatihan, pembinaan, dan dukungan kepada tim proyek dalam penerapan praktik manajemen proyek yang baik. Ini membantu meningkatkan kompetensi dan pengetahuan tim proyek dalam melaksanakan tugas-tugas mereka. Yang kelima, ada peningkatan proses. PMO terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan proses manajemen proyek dalam organisasi berdasarkan pengalaman dari proyek-proyek sebelumnya. Mereka menganalisis kegagalan dan kesuksesan proyek, mengidentifikasi pelajaran yang dipetik, dan menerapkan tindakan perbaikan untuk meningkatkan kinerja proyek di masa depan. C. Jenis-jenis PMO. Terdapat beberapa jenis-jenis PMO yang mungkin ada dalam suatu organisasi, termasuk yang pertama, PMO mendukung. PMO berperan sebagai penyedia dukungan, menawarkan bimbingan, pelatihan, dan sumber daya untuk tim proyek, tetapi tidak memiliki kewenangan langsung dalam pengambilan keputusan atau pengawasan proyek. Yang kedua, PMO kontrol. PMO memiliki tanggung jawab pengawasan dan kontrol langsung terhadap proyek-proyek dalam organisasi. Mereka terlibat dalam pengambilan keputusan strategis,
pemantauan kemajuan proyek, dan menjamin kepatuhan terhadap standar dan proses yang ditetapkan. Yang ketiga, PMO Direktur. PMO berfungsi sebagai departemen mandiri yang bertanggung jawab atas portofolio proyek organisasi secara keseluruhan. Mereka memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola dan memimpin proyek-proyek serta melakukan pengambilan keputusan strategis terkait dengan proyek-proyek tersebut. D. Manfaat PMO. Yang pertama, konsisten. PMO memastikan bahwa proyek-proyek dalam organisasi menggunakan pendekatan yang konsisten, metodologi yang sama, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Kedua, efisiensi. Dengan mengembangkan dan memelihara praktik terbaik serta membagikan pengetahuan antar proyek, PMO membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan proyek. Yang ketiga, peningkatan kualitas. Melalui pengawasan, pengendalian, dan pemantauan proyek, PMO membantu meningkatkan kualitas dan keberhasilan proyek-proyek organisasi. 4. Pengelolaan risiko yang lebih baik. PMO membantu mengidentifikasi, mengurangi, dan mengelola risiko dalam proyek-proyek organisasi. 5. Peningkatan keputusan strategis. PMO menyediakan informasi dan laporan yang diperlukan bagi manajemen senior untuk membuat keputusan strategis yang lebih baik terkait dengan portofolio proyek. PMO dapat membantu organisasi dalam menghasilkan keberhasilan proyek secara konsisten, meningkatkan pengelolaan risiko, meningkatkan efisiensi, dan memastikan bahwa proyek-proyek dilaksanakan sesuai dengan tujuan bisnis. Baiklah, kesimpulan dari materi tersebut ialah, dalam kesimpulan, proyek manajemen office atau PMO adalah sebuah unit organisasi yang bertanggung jawab atas manajemen proyek secara keseluruhan. PMO memiliki peran penting dan mengembangkan dan memelihara praktik manajemen proyek yang konsisten, mengawasi dan mengkoordinasi proyek serta memberikan dukungan dan pembinaan kepada tim proyek. PMO juga memiliki tanggung jawab dalam manajemen portofolio proyek, pengawasan risiko, pelaporan dan pengukuran kinerja, serta meningkatkan proses dan pembelajaran organisasi. Dengan adanya PMO, organisasi dapat mencapai beberapa manfaat, termasuk konsistensi dalam praktik manajemen proyek, efisiensi dalam pengelolaan proyek, peningkatan kualitas dan keberhasilan proyek, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta informasi yang mendukung pengambilan keputusan strategis. Implementasi PMO dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan dan tujuan organisasi, serta dengan melibatkan dukungan dan partisipasi dari semua pemangku kepentingan terkait. Selain itu, PMO perlu terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap praktik dan proses yang ada agar dapat menghadapi tantangan dan mengikuti perkembangan terbaru dalam manajemen proyek. Secara keseluruhan, PMO merupakan komponen yang krusial dalam memastikan keberhasilan proyek dan mencapai tujuan organisasi melalui penerapan praktik manajemen proyek yang baik dan pengelolaan portofolio proyek yang efektif. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dari materi yang telah saya jelaskan tadi.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.